Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang mengapa sampai bisa terjadi perubahan entalpi. Nah, pada video di part 4 kita udah membahas tentang reaksi eksoterm, yang dimana untuk reaksi eksoterm itu kita sudah membahas tentang perubahan entalpi untuk reaksi eksoterm. Dia itu bertanda negatif atau delta H-nya itu kurang dari 0 yang ini. Nah, kemudian kita udah membahas juga bahwa delta H atau perubahan entalpi itu dia didapat dari energi untuk memutus ikatan dikurang energi untuk membuat produk reaksi. Nah, tetapi kita belum membahas tentang mengapa sampai bisa terjadi perubahan entalpi gitu. Perubahan entalpi ini bisa terjadi, bisa terbentuk karena apa gitu. Nah, pada video ini kita akan membahas demikian. Oke, jadi kita langsung mulai saja ya. Jadi mengapa bisa terjadi perubahan entalpi? Ini ada hubungannya sama sistem dan lingkungan gitu. Jadi pada video di part 1 dan di part 2 aku udah menyarankan kalian untuk kalian harus cari tahu gitu apa yang dimaksudkan dengan sistem dan lingkungan. Nah, jadi untuk sistem dan lingkungan ada hubungannya dengan perubahan entalpi gitu. Nah, seperti apa hubungannya? Jadi pada dasarnya perubahan entalpi itu terjadi karena adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan gitu. Oke, jadi karena adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan sehingga terjadi itulah perubahan entalpi gitu. Bukan entalpi lagi, karena udah ada perpindahan energi antara sistem dan lingkungan sehingga sudah terbentuk atau sudah terjadi perubahan entalpi gitu. Nah, sebenarnya apa itu yang dimaksudkan dengan sistem dan lingkungan? Jadi sistem ini ialah sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan pengamatan dalam suatu reaksi. Oke, jadi sistem itu simpelnya ialah dia yang menjadi pusat perhatian sama pengamatan gitu dalam suatu reaksi. Kemudian untuk lingkungan, lingkungan itu berarti segala sesuatu hal yang berada di luar suatu sistem. Jadi dia yang berada di luar sistem gitu. Nah, jadi contohnya kalau pada gambar ini, jika jadi ini ialah misal wadah gelas kimia, misalnya ini ialah gelas, kemudian kita masukkan es batu dan ini ada air. Nah, maka yang merupakan sistemnya ini ialah si es batu ini, batu es sama air ini. Nah, jadi batu es sama air ini yang merupakan sistem. Karena apa? Sistem ini ialah sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan pengamatan dalam suatu reaksi. Nah, iya kan, yang menjadi pusat perhatian dan pengamatan dalam suatu reaksi ini ialah si dry ice ini, es batu ini sama water sama air ini. Gitu. Jadi sistemnya itu yang ini gitu, yang di dalam gelas kimianya, di dalam wadahnya gitu. Kemudian lingkungan ini ya berarti gelas ini. Nah, gelas inilah yang merupakan lingkungan gitu. Jadi karena lingkungan adalah segala hal yang berada di luar suatu sistem gitu. Jadi gelas ini yang merupakan lingkungan. Jadi gelas atau udara ya kan, nah itu merupakan lingkungan karena dia berada di luar sistem. Nah, contoh lainnya lagi, jika HCl kita reaksikan dengan NaOH, maka yang merupakan sistem itu ialah HCl dan NaOH. Oke? Mengapa? Karena HCl dan NaOH inilah yang menjadi pusat perhatian dan pengamatan gitu. Kemudian tabung reaksi, suhu udara, tekanan udara, nah itu dia merupakan lingkungan gitu. Oke, karena suhu, tabung, tekanan udara itu dia merupakan segala hal yang berada di luar suatu sistem gitu. Kemudian berdasarkan adanya perpindahan energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem, sehingga reaksi termokimia ini dikelompokkan menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm gitu. Jadi karena adanya perpindahan energi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, nah sehingga reaksi termokimia terbagi menjadi dua, ada eksoterm dan endoterm. Seperti yang kita udah tahu, delta H untuk reaksi eksoterm itu kurang dari 0, sedangkan untuk endoterm delta H-nya lebih dari 0 gitu. Nah, jadi kita udah tahu ya bahwa perubahan entalpi ini dia terjadi karena adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan gitu.
Oke, sekian. Kemudian pada video selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi endotherm.